spesial Harnas Kaum Pria Gereja Sidang Jemaat Allah Agape Asam 3. Kami taruh Tuhan Harnas kaum pria pada hari ini. Kami rindu Harnas ini boleh menjadi momen penting bagi semua pria integritas yang ada di Gereja Sidang Jemaat Allah di tempat ini, untuk memahami tentang kemauan Tuhan, memahami tentang apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap pria-pria yang ada di Gereja Sidang Jemaat Allah. Karena itu Bapak, kami tahu bahwa keinginan Tuhan itu Tuhan nyatakan lewat firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Kami berdoa Bapak di dalam nama Yesus Tuhan, tolong kami semua yang hadir, para pria-pria dan juga semua jemaat Tuhan yang turut merayakan Harnas pada kesempatan ini. Kuasai hati dan pikiran kami semua, supaya apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar akan diresponi, ditanggapi, dan itu akan membawa kami semakin maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, curahkan hikmat dan pengertian atas setiap kami, karena kami tahu tanpa hikmat Tuhan kami tidak mungkin memahami apa yang menjadi kemauan Tuhan. Hamba-Mu yang berbicara juga, Tuhan pakailah setiap kata kalimat yang hamba ucapkan, biarlah benar-benar atas kemauan Tuhan semata. Terima kasih Bapa, ini hidup kami sekalian. Kami telah siap untuk dengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang siap diberkati, bersama saya kita katakan amin. Shalom. Ya, perasaan beta belum suruh duduk, tapi sama suruh duduk. Baik, sekali lagi saya undang bangkit berdiri. Ya, siapa suruh duduk ya. Jadi saya suruh berdiri lagi. Ya, semua bisa berdiri. Pria integritas. Ini sulupa kok, karmana ini ya. Pria integritas. Hai, ini ada pria-pria tidak di sini nih ya. Pria integritas. Pertama itu yes, kedua yes, ketiga yes, dahsyat. Jangan lupa itu. Yel itu belum berubah, sama seperti Tuhan Yesus tidak berubah, yel juga tidak berubah. Amin. Yang berubah saudara, lupa semua itu yel. Ulang, pria integritas. Halo, masat kali yes. Pria integritas, yes. Pria integritas, yes, dahsyat. Ulang, pria integritas, pria integritas, pria integritas, yes, dahsyat. Ya. Wanita-wanita juga ikut sebut saja, karena saudara pendukung dari pria-pria integritas. Amin. Ulang sekali lagi, pria integritas, pria integritas, pria integritas, yes, dahsyat. Amin. Ya, kedua, ya belum selesai. Ya, ingat, saya kalau bilang gereja maju, maka saudara bilang pria bersatu. Ingat, saya kalau bilang pria bersatu, saudara bilang apa? Gereja maju. Oke, gereja maju. Pria bersatu. Gereja maju. Gereja maju. Pria bersatu. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk ya. Jadi jangan lupa, kalau itu yel dari pria integritas Gereja Sidang Jemaat Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema Harnas tahun 2023 adalah Man of Integrity White God Vision. Sama-sama sebut tema ini. 1, 2, 3. Lidah dong sana pasen.
Saudara yang terkasih, karena saudara tulis di situ bahasa Inggris, jadi saya tidak tahu di bahasa Indonesia apa. Ya, ulang, sekali lagi, 1, 2, 3. Man of integrity, white God's vision. Artinya apa? Pria integritas mempunyai visi Tuhan. Jadi pria-pria integritas harus mempunyai visi dari Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gereja sidang jemaat Allah memiliki visi yang luar biasa ke depan, yaitu kita rindu menjadi gereja terdepan atau leading church. Kita rindu menjadi gereja yang terdepan. Itu visi yang mau digenapi di tahun 2030-an ke atas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini visi yang cukup besar yang gereja sidang jemaat Allah inginkan. Dan saya percaya visi leading church atau gereja terdepan adalah bicara bukan soal terdepan di dalam bangunannya saja, bukan terdepan di dalam jumlah jemaatnya saja, bukan terdepan di dalam jumlah gerejanya saja, tetapi bicara soal leading church, bicara soal gereja terdepan. GSJA memiliki kerinduan bahwa saudara dan saya menjadi terdepan di dalam kualitas iman, menjadi terdepan di dalam kualitas rohani yang bertumbuh, yang luar biasa demi kepentingan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mai ita pohak solok banai maroma. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu untuk sampai kepada gereja terdepan atau leading church, maka gereja harus dimulai dari pria-pria yang memiliki visi Tuhan. Pria-pria adalah penggerak gereja. Pria-pria yang saudaraku dapat menjadi promotor di dalam sebuah pertumbuhan gereja. Baik itu secara fisik pembangunan, bahkan juga secara iman, secara kerohanian. Para pria memiliki, saudaraku, sebuah tanggung jawab yang besar untuk dapat mewujudkan semuanya itu. Karena itulah tahun 2023 ini Gereja Sidang Jemaat Allah memberikan kita tema Man of Integrity. Apalagi? White God's Vision. Visi dari Tuhan harus menjadi bagian dari Gereja Sidang Jemaat Allah. Visi dari Tuhan harus menjadi bagian dari semua pria-pria integritas. Maka kita percaya gereja maju, pria bersatu, gereja maju. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, visi ini hanya bisa terwujud, visi ini hanya bisa tercapai kalau kita benar-benar tahu apa visi Tuhan itu di dalam hidup kita. Nah, saudara yang terkasih, ada banyak orang tuh datang gereja tapi dia belum tahu visi Tuhan apa di dalam depu hidup. Ya. Ada orang yang memiliki visi-visi yang sementara, visi yang saya sebut visi yang semu. Ada orang yang sama sekali tidak punya visi. Dan ada orang yang sudah betul-betul memiliki visi yang sejati. Jadi saudara, kalau kita tanya atau kita tarik benang merahnya buat pria-pria integritas, kita ini ada pada kelompok yang mana? Jangan sampai kita cuma datang gereja, tapi kita sama sekali tidak punya visi. Ya sudah, yang penting saya anggota jemaat di Gereja Sidang Jemaat Allah. Yang penting saya pergi gereja hari Minggu. Yang penting saya dilihat oleh gembala saya. Yang penting orang jangan sebut saya Kristen tapi tidak pernah injak gereja. Ada orang yang cuma begitu saja. Makanya saudara, ini orang Kristen yang tidak punya visi apa-apa. Tanya samping kiri kanan, apakah kamu? Tidak ada yang tanya, apakah kamu? Sekali lagi tanya, apakah kamu? Bilang no. Ya saudara, kita harus pastikan bahwa saya bukanlah orang Kristen
yang hanya sekedar datang ibadah. Saya bukan hanya orang Kristen yang sekedar nama saya Yohanes, Markus, Lukas, Maria, Marta, Magdalena, Alfonsius, dan lain sebagainya, Lambert, dan terus-terusnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya itu, ya. Tapi saya dan saudara adalah jemaat Tuhan yang memiliki visi dari Tuhan. Beri dulu tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Harus punya visi dari Tuhan. Ada sebagian lagi kelompok yang kedua, itu datang kebaktian dengan visi-visi sementara. Saya pergi kebaktian supaya saya tambah kaya. Ya saudara, saya pergi kebaktian supaya saya ini jangan sakit-sakit. Saya pergi kebaktian supaya umur saya panjang. Saya pergi kebaktian supaya naik pangkat, naik jabatan. Saudara, kalau kita punya visi yang seperti ini visi sementara. Dan saudara, menjelang pilkada dan pileg, pilpres 2024 ini, ya, banyak orang yang punya visi sementara mulai kelihatan. Yang tidak pernah rajin gereja, tiba-tiba dia mau calon anggota DPR, itu dia rajin minta ampun. Ya saudara, semua gereja di Naibonat dia bisa keliling tiap minggu. Ya. Itu visi sementara. Kalau saudara cuma datang cari suara, cari orang yang dapat memilih saudara. Kalau saudara cuma datang karena kebutuhan kampung tengah, saudara hanya ikut Tuhan karena soal finansial, ekonomi, itu visi yang sementara. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamukah itu? Bilang jawab sama dia, no. Tambah lagi, you understand? Nah, kita ini hari bahasa Inggris banyak, ya saudara. Karena tema bahasa Inggris, jadi kita harus bahasa Inggris. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan juga ada pada kelompok yang kedua. Saudara dan saya dengar baik-baik. Tuhan kita, Tuhan yang sanggup memberkati hidup kita. Tuhan kita, Tuhan yang sanggup mengangkat kita. Tuhan kita, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat demi mujizat. Tuhan kita, Dia sanggup memelihara kita dengan segala kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan. Amin. Itu bukan visi kita. Lihat ini ayat nih, Matius 6 ayat 33. Bisa tampil ayat tuh, kakak? Ya. Matius 6 ayat 33. Perhatikan, kita mau baca teks ini. Matius 6 ayat 33. Injil Matius 6 ayat 33. Ayat terkenal, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang kita mungkin juga sudah menjadi ayat hafalan. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka saudara lihat, Tuhan beritahu dengan jelas, kata semua akan ditambahkan. Itu berkaitan dengan hal-hal yang tadi saya sebut. Makan, minum, soal uang, soal kebutuhan. Itu saudara bisa baca mulai dari ayat-ayat sebelumnya. Jelas sekali itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu visi orang yang tidak kenal Tuhan. Itu visi bukan pengikut Tuhan. Karena pengikut Tuhan tahu yang namanya berkat jasmani, yang namanya makan minum, yang namanya pemeliharaan Tuhan, yang namanya pertolongan Tuhan, itu ditambahkan. Artinya bonus, artinya sesuatu yang bukan penting. Itu partisipal. Amin. Lihat ayat 30. Perhatikan Matius 6 ayat 30. Saya sudah ngomong itu kali. Itu bangsa yang tidak kenal Tuhan itu. Matius 6 ayat 30. 31. Matius 6 ayat 31. Mari kita lihat ayat yang ke-31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semua itu. 1, 2, 3 jemaat keras.
Semua yang tadi itu dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Itu tujuan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Makanya pria integritas jangan punya visi model kayak begini. Itu bukan visi Tuhan. Itu visi dunia. Itu visi setan. Visi kita adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semua akan ditambahkan kepada kita sekalian. Amin. Jadi saudara, inilah visi Tuhan. Jadi visi Tuhan itu, saudaraku, ada pada kelompok yang ketiga ini. Orang yang datang ke cari Tuhan itu betul-betul dia cari Tuhan. Dia cari firman, dia cari kebenaran. Dia cari, saudaraku, bagaimana menyenangkan Tuhan. Itu orang yang punya visi dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kita mesti ada di kelompok yang ketiga. Pria-pria GSDA. Pria integritas harus ada pada kelompok yang ketiga. Ya, kalau kita mau mempunyai visi Tuhan, visi kita mesti perbaiki. Jadi mulai dari saudaraku keluar dari gereja ini sebentar, pria-pria semua yang hadir pada kesempatan ini, bahkan semua jemaat Tuhan, ayo tanamkan visi Tuhan di dalam hidup saya. Saya mau ikut Tuhan. Saya mau cari Tuhan. Saya mau menyenangkan Tuhan. Saya mau memiliki Tuhan di dalam hidup. Sebab tanpa Tuhan saya tidak jadi apa-apa. Semua akan berlalu. Semua akan lenyap. Segala sesuatu di dunia ini akan kita tinggalkan. Tetapi saudara, Yesus akan terus menyertai hidup kita sekalian. Sampai kapanpun. Karena itu visi yang jelas adalah kita mencari Dia. Menemukan Dia. Menjadikan Dia di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu pagi ini saya mau angkat satu contoh di dalam teks Alkitab. Orang yang betul-betul punya visi dari Tuhan. Dia betul-betul saudara pria yang memiliki visi dari Tuhan, ya. Orang ini sangat terkenal, namanya Sakeus. Lukas pasal yang ke-19. Mari kita akan lihat teks kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Lukas pasal yang ke-19, ya. Perhatikan saudara ayat 1 hingga selesai dari perikop itu akan menjadi bagian penting dari pembahasan kita pada kesempatan ini tentang pria integritas yang memiliki visi Tuhan. Atau man of integrity with God vision. Mari kita lihat Lukas 19 ayat 1 mulai sampai dengan selesai. Mari kita baca bersahut-sahutan jemaat. Saya ayat pertama, lalu diikuti Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua dan seterusnya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Ayat 4. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8. Ayat 9 kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10. Saudara, Sakeus ini adalah seorang yang memiliki visi dari Tuhan. Secara implisit, kita menemukan teks ini menceritakan bagaimana Sakeus betul-betul mempunyai kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalimat dari ayat yang kelima dari teks Lukas pasal yang ke-19 mengatakan dengan jelas bahwa ketika Yesus sampai di tempat itu dan berkata kepada Sakeus, turunlah sebab aku ini harus menumpang di rumahmu.
Sakeus segera turun dan menerima Yesus di dalam rumahnya. Saudara, ini menunjukkan bahwa benar-benar Sakeus ini seorang yang rindu sekali Yesus hadir di dalam pribadinya. Saudara, ini menunjukkan bahwa Sakeus ini seorang yang betul-betul merasa bahwa Yesus adalah kebutuhan utamanya. Yesus adalah kebutuhan yang paling prinsip. Yesus segala-galanya di dalam hidupnya. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia meresponi Tuhan, dia memberi hidupnya kepada Tuhan. Dan saudara yang terkasih, inilah orang yang memiliki visi dari Tuhan. Saudara dengar baik-baik pada pagi hari ini. Kalau kita jadi orang Kristen, tetapi kalau Yesus belum kita hadirkan di dalam hidup kita, maka visi kita akan terganggu. Saudara, waktu kita belum menghadirkan Yesus di dalam hidup saudara dan saya, Yesus belum menjadi kebutuhan utama kita, Yesus belum yang menjadi prinsip di dalam hidup saudara dan saya, maka visi kita akan terganggu. Saudara lihat, itu Sakeus sebelum terima Yesus, hidupnya bagaimana? Ya, dia hanya pusing dengan soal harta, dia hanya pusing dengan soal saudara pekerjaan dia tidak pusing dengan banyak orang yang dia peras. Dia tidak pusing, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Ya karena memang dia tidak terima Yesus. Orang kalau tidak di dalam Yesus, maka dia tidak memiliki visi yang jelas di dalam hidupnya. Nah, pagi hari ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pria-pria integritas, kita belajar dari teks ini, betapa pentingnya kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Betapa pentingnya Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Sebab visi itu akan terbentuk waktu Yesus hadir di dalam hidup kita sekalian. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita baca Alkitab, terlalu banyak ayat yang menunjukkan Yesus itu rindu hadir di dalam hidup kita manusia. Terlalu banyak. Ya. Misalnya Matius pasal yang ke-11 ayat 28 ditampilkan teks itu. Ayat itu bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalimat marilah kepadaku itu menunjukkan jelas bahwa Tuhan rindu hadir di dalam saudara. Tuhan rindu saudara dan saya hadir di dalam hidupnya. Dia yang panggil saudara, welcome to me, datang kepada saya, ayo datang kepada saya. Bukan saudara yang cari dia, kata Alkitab, tetapi dia yang cari saudara dan saya. Dia yang temukan kita. Itu berarti Yesus memiliki kerinduan untuk saudara dan saya hadir di dalam hidupnya. Amin. Terima kasih kakak buat airnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting buat kita semua. Ya. Kerinduan ini perlu kita tanggapi. Ya. Saudara, selain Matius 11 ayat 28 ini, ayat yang lain misalnya dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Perhatikan teks ini juga. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok-ngetok. Adakah orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu? Aku akan masuk, Yesus katakan. Itu kerinduan Tuhan, bahwa Tuhan mau masuk. Dia bukan hanya saja panggil saudara datang, tapi dia mengetuk-ngetuk. Dia mau masuk, dia mau tinggal, dia mau ada bersama-sama dengan kita. Amin. Sebab saya ulang, tanpa kehadirannya kita tidak punya visi apa-apa. Kalau kau punya visi yang tadi saya sebut, visi sementara semua. Yohanes pasal 15. Saudara lihat ayat yang keempat. Juga Yesus memberikan sebuah perumpamaan untuk menyatakan kerinduannya untuk tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam Rona kalai. Maromak gosta itahotu responia itahotu loke itenisia apa? Atpuan ya. Loke itene puan haruka maromak tama ba itene laran. Hela yang itene laran. Ne maromak gosta tebes. Amin.
Tapi pertanyaannya, adakah orang-orang seperti Sakeus? Adakah orang-orang yang mau terima Yesus? Pagi hari ini tawaran ini datang kepada kita semua. Tuhan rindu saudara mempunyai visi. Tapi visi itu tidak bisa terbentuk kalau Yesus belum hadir dalam hidup saudara dan saya. Kalau Yesus belum hadir di dalam hidup saudara dan saya, tidak akan pernah visi itu menjadi bagian hidup saudara dan saya. Hidup kita nanti begitu-begitu terus. Rohani kita akan begitu-begitu terus, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita tidak akan bisa naik. Ya. Kita lah saya, tinan batinan, lorong baloron. Kita memoris. Hane sande, laos memoris de jasmani ini laos. Rohani ini anesa. Amen. Comprende? Biasa, calon pendeta dong bisa menyodar belakang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi itu penting buat kita semua anak-anak Tuhan. Ada orang terima Yesus, saudaraku, dengan berbagai macam cara. Tapi kita mau belajar dari Sakeus. Saya mau jelaskan kata menerima yang dipakai di dalam teks ini menarik sekali, saudara yang terkasih. Mari kita lihat ayat yang ke-6 dari Injil Lukas pasal yang ke-19. Ayat yang ke-6, mari kita perhatikan teks ini. Baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga jemaat Tuhan. 1, 2, 3. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus. Kata menerima di sana dipakai kata hupodekomai. Sama-sama sebut. Itu bukan bahasa Tetun, bukan bahasa Inggris, itu bahasa Yunani. Ya, hupodekomai. 1, 2, 3. Apa itu hupodekomai? Hupodekomai itu sama seperti orang yang mengenakan baju. Ya saudara. Jadi menerima di sana itu dipakai kata hupodekomai. Artinya mengenakan Yesus. Memakai Yesus. Atau menggunakan Yesus. Menariknya ditulis dalam bentuk auris imperatif. Auris imperatif saya jelaskan. Imperatif itu kata perintah. Ya saudara, sementara auris itu bentuk kala kini. Ya saudara, kala kini itu artinya sudah dulu, tapi juga sekarang. Itu namanya auris. Jadi kalau dibilang auris imperatif, itu berarti saudara perintah ini bukan hanya berlaku dulu buat Sakeus. Perintah itu berlaku terus menerus. Dulu, sekarang, perintah itu tetap berlaku. Bagi semua orang harus terima Yesus. Ini kata perintah yang kita harus kenakan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, sukenakan Yesus kok. Ada orang tuh hanya pakai Yesus di gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Kalau di gereja tuh kita lihat semua orang suci, kudus, dan abadi segalanya. Ya, itu saudara. Bahkan ada orang bilang begini, ini di gereja kita jangan tipu-tipu. Ya saudara. Oh, berarti Yesus ada di gereja, dia takut bikin dosa. Ya, dia hanya pakai Yesus, tapi Yesus saja di gereja. Setelah dia keluar gereja, maka Yesus tinggal di gereja. Dia bangun fuik di sana sudah. Maka mulai dari situ dia mulai putar balik. Sampai sana dia putar balik. Terus tiap hari putar balik. Nanti hari Minggu sampai pintu gereja dia kembali lagi. Kenakan Yesus. Itu bukan yang Tuhan mau. Itu bukan bentuk auris imperatif. Itu bukan bentuk kala kini. Tetapi saudara, kalau kita terima Yesus, minggu ini, detik ini, saat ini kita ada bersama dengan Yesus. Yesus tidak boleh ditinggalkan di gereja. Yesus harus menyertai hidup kita. Yesus harus tinggal di dalam hidup kita. Bersama-sama dengan kita. Sampai kesudahan zaman ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini penting. Ya, ini terima Yesus. Kalau saudara terima Yesus seperti ini,
tiap hari Tuhan akan bentuk visi dalam hidup saudara. Ya. Kalau tidak terima Yesus, maka tidak ada visi. Ini kunci utama. Saudara, titik ini adalah titik yang pertama di mana Sakeus mulai terima visi Tuhan. Dia terima Yesus. Itu membuat dia sekarang memiliki sesuatu. Visi ke depan. Tujuan yang jelas. Saudara yang terkasih. Ya. Tanpa itu tidak mungkin hidup kita, saya ulang, kocar kacir kalau kita tidak punya visi. Setelah kita mengenakan Yesus, lihat, ini visi mulai ada. Orang kalau sudah punya visi, saya sekarang mau ajak kita belajar ciri-cirinya. Ya. Kalau saya sudah punya visi, terima Yesus lalu Tuhan mulai bekerja, sehingga visi Tuhan, God vision, itu mulai nyata, saudara, mulai terbentuk dalam hidup kita. Maka dengan sendirinya hidup kita mulai akan terbentuk juga. Saudara, ketika visi itu hadir dalam hidup saudara dan saya, ketika Kristus hadir dalam hidup kita, visi kita mulai bagus, visi kita mulai jelas, hidup kita juga akan menunjukkan ciri-ciri yang betul. Nah, kita mulai dengan beberapa kalimat dalam Lukas 19. Perhatikan ayat 5. Ayat 5, jemaat baca, saya baca ayat 6. Silakan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sakeus, segeralah turun. Aku akan menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus bilang begini, tunggu Tuhan Yesus. Teh mama di rumah belum siap kopi dan teh. Jadi jangan dulu datang. Ada begitu? Ya. Atau dia jawab sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus saya terlalu buru-buru sudah kotor di tengah jalan sah. Ya, mau omong apa nak omong sudah di sini. Sudah tidak juga. Atau dia tidak bilang begini, Tuhan Yesus, aduh beta perasaan rumah dong berantakan. Dia tahu Senin anak-anak dong bermain nih. Ya saudara, tidak ada itu kalimat-kalimat, tidak ada. Sekarang kita lihat ayat 6, perhatikan Lukas 19, saya baca. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Segera. Dia tidak pakai tunda-tunda. Kata segera yang sama dipakai oleh Tuhan Yesus di ayat yang kelima. Jadi ketika Yesus bilang segera turun perintah itu, dia juga mengulangi kalimat itu dengan tindakan. Dia mewujud nyatakan kalimat Yesus itu dengan perilaku. Dia langsung bertindak turun dari pohon apa itu? Ara itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata segera ini ditulis dengan kata speusan. Sebutkan 1, 2, 3. Speusan. Ya, apa itu speusan? Speusan itu artinya bergegas, berjuang untuk mempercepat karena waktu tidak lama lagi. Saudara bayangkan, dia pendek baru dia turun itu. Saya pikir-pikir jangan sampai dia pun betis dong separuh rosok kena di pohon ara pun batang-batang berarti tagores berat banyak ya. Ya saudara, ini karena pendek ini. Naik pohon lalu sekarang Yesus bilang turun segera. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan dia berjuang, dia cepat-cepat, dia bergegas karena dia tahu timing ini tidak mungkin datang lagi. Dia tahu ini waktu yang luar biasa. Dia tahu ini kesempatan bagi dia. Dia tahu ini waktu yang terbaik. Dia berpikir ini waktu terakhir buat saya, seorang berdosa. Tapi Tuhan Yesus bilang sama saya, stay sound. Ini waktumu. Segera turun. Terima aku. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang kalau terima Yesus di dalam hatinya, dia seharusnya semakin sadar bahwa hidup ini kesempatan yang Tuhan beri bagi saya untuk tiap hari respon Tuhan dengan cepat, bertindak dengan cepat, tidak boleh lambat. Saudara, itu orang yang punya visi, cirinya seperti itu. Orang yang punya visi itu bukan pamokol.
Orang yang punya visi itu bukan Tuhan omong lain, dia tapa lain. Orang yang punya visi itu, saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan bicara apa dia tindak lanjuti. Orang yang punya visi itu dia stay sound. Dia tahu ini waktu-waktu yang terakhir bagi saya. Ini kesempatan yang terbaik buat saya. Saya tidak boleh lewatkan. Itu orang yang punya visi. Amin. Tanya samping kiri kanan, kamu punya visi tidak? Hah? Tanya dulu, kamu punya visi tidak? Kalau tidak tanya, saya yang turun tanya. Saudara, punya visi tidak? Punya visi yang sebentar datang kaum wanita terlambat, kaum pria terlambat. Itu yang punya visi. Ya. Ibadah di sini Mama Gembala jam berapa? Jam 9. Ibadah jam 9, dia nere-nere dari 7.44 itu saudara. Jam 9 baru dia mulai dari sana. Sampai di sini orang sudah doa firman. Itu yang punya visi. Hei anak-anak muda, orang yang punya visi itu bukan yang tidur sampai jam 8 pagi, matahari sunaik dia masih tidur. Itu bukan orang yang punya visi. Itu orang yang tidak punya visi. Orang yang punya visi itu bukan tiap hari yang urus kuku, urus rambut, tidak jelas-jelas itu saudara. Itu tidak punya visi. Ya. Bukan berarti urus kuku, urus rambut boleh juga. Tapi ada banyak orang yang lebih segera urus kuku, lebih segera urus rambut, lebih segera urus make up kiri kanan, tapi tidak urus rohani dengan segera. Itu kau tidak punya visi. Amin. Tanya samping kiri kanan, kamu kok? Hah? Ya. Orang punya visi itu sama kayak Sakeus. Begitu dengar firman, bertindak. Begitu dengar kata-kata Yesus, aku tahu ini kesempatan. Itu orang yang punya visi dari Tuhan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ya. Karena Tuhan yang perintah, karena Tuhan yang suruh, maka saudara Sakeus tahu saya harus kerjakan ini, saya harus lakukan ini. Sebab kalau Tuhan perintah, itu berarti penting. Kalau Tuhan suruh, itu berarti sesuatu yang berarti buat saya. Kalau Tuhan yang bicara, maka itu saya tidak boleh tunda. Saya harus segera melakukan. Amin. Fuhat solok banai maroma Jesus. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Saya tadi pagi jam 1 lewat dari gereja saudara. Ya, saudara mungkin bilang, wah, iya. Ya saudara. Saya jam 1 malam lewat sini dengan mobil. Ya saudara, saya tiba di Kupang 1:30. Dari Niki-Niki Pumpilai, Oenino, Jembatan Temer. Tadi malam saya KKR di sana, saudara, dan pulang tadi malam juga. Tapi tadi pagi saya spesial. Saya bergerak cepat. Saya buka, saya pikirkan jam 8. Ya tuh saudara. Jadi saya sudah mandi siap. Jam 6 saya sudah siap habis. Saudara terkasih dalam Tuhan. Baru saya ambil HP, buka. Bapak Salom jam 9 beribadah kaum pria. Ya saudara, tapi saya sudah segera. Makanya tadi saya datang lebih tempo. Saudara, kenapa? Karena saya sudah segera. Padahal tidur tidak berapa lama. Saya bawa mobil sendiri saudara. Mulai dari hari Jumat. Ya. Saya berangkat dari Kupang menuju ke desa Mauleum. KKR di Mauleum. Selesai KKR di Mauleum, saya kembali. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak langsung ke Kupang, saya ke Niki-Niki. Ya, makan siang habis di Niki-Niki, langsung turun ke Temef. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, ke Oenino. Jadi saudara, saya hampir tidak istirahat. Suara saya mulai serak-serak karena saya harus mengerjakan pemberitaan Injil yang cukup banyak dalam bulan ini. Karena bulan ini bulan keluarga bagi saudara-saudara kita di
gereja Masih Injil di Timur, sehingga pelayanan di Gemit itu cukup padat, saudara terkasih. Tapi saya ulang, kalau saya masih Tuhan beri kesempatan, itu artinya saya tahu ini bulan Oktober ini jangan sampai juga bulan terakhir buat saya. Saya tidak boleh tunda. Saya tidak boleh bilang jangan dulu. Masih ada tahun depan. Segera. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mesti bertindak segera. Saya mesti lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saya mesti spausen, saudara, seperti yang dilakukan oleh Sakeus. Nah, hari ini saya juga mau ajak kita semua jemaat Tuhan Agape, orang yang punya visi Tuhan, dia tidak bisa biarkan rohaninya tertidur. Orang yang punya visi Tuhan, dia akan bergerak cepat untuk hal-hal rohani. Dia akan mau bertumbuh, dia akan mau maju untuk hal-hal rohani. Itu orang yang punya visi Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara masih tidur rohani, saya ulang, itu bukti bahwa saudara tidak punya visi. Saudara terkasih. Dan itu tanda bahwa Yesus belum ada dalam tempuh hidup. Saudara terkasih dalam Tuhan, Paulus pernah bilang begini kepada jemaat yang ada di Efesus. Tampilkan ini ayat, Efesus pasal yang kelima. Perhatikan ayat 13. Efesus 5 ayat 13. Ya, saudara, kita baca bersama-sama 13-14 ya. 1, 2, 3. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang, itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah ayat 14. Perhatikan. Itulah sebabnya dikatakan, jemaat kencang, 1, 2, 3. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas. Bilang samping kiri kanan, bangun. Bangun dong. Ada banyak orang Kristen tuh waktu mesti pakai doma. Di gereja saja mesti pakai doma mana? Pamukul yang minta ampun punya. Ya, apalagi laki-laki, pria-pria ini malas banyak. Sungguh. Tapi saudaraku, saya percaya pria di sini tidak ada. Amin. Ada satu. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Malas kan? Ibadah itu hanya bilang untuk istri, mak, saya ini minggu. Ya. Bapak kenapa? Sudah bapak terlalu capek. Ya sudah. Mak bapak titip ya. Titip apa mama tanya? Titip doa. Doa bisa titip ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi pria itu pria yang bangkit, jangan pria yang tidur. Itu pria yang punya visi. Kalau saudara jadi pria yang tertidur, saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan anak-anak, bagaimana dengan istri, bagaimana dengan saudara keluarga kita? Saudara terkasih dalam Tuhan, ini penting buat kita semua. Gereja GSJA sekali lagi akan menjadi gereja terdepan, leading church. Tapi itu leading church hanya bisa terjadi kalau hari ini semua jemaat GSJA, pria-pria integritas, memiliki visi dari Tuhan. Itu membuat kita berpacu di dalam Tuhan, membuat kita semangat di dalam Tuhan, membuat kita tidak mau loyo di dalam Tuhan, membuat kita berlomba-lomba di dalam Tuhan. Sama seperti orang yang sedang ada di dalam gelanggang pertandingan, yang tidak mau berhenti berlari, yang berlari begitu rupa untuk mencapai tujuan, mahkota abadi yang Tuhan janjikan kalau orang itu punya visi dari Tuhan. Amin. Itulah Paulus, 1 Korintus 9. Mari kita lihatin ayat 24 mulai. 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 24. Paulus bilang begini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah.
Ini saudaraku, orang yang dapat hadiah itu yang mana? Sekarang kita lanjut sama-sama mulai dari kata karena. 1, 2, 3. Karena itu, larilah main-main. Hah? Larilah begitu rupa, bukan lari main-main. Atau tidak dikatakan, larilah di tempat. Atau tidak dibilang, lari mundur, maju. Ya saudara, tidak begitu juga. Larilah begitu rupa. Itu berarti cepat ke depan. Berjuang, terus maju. Tidak boleh mundur. Itu orang yang mau terima upah. Amin. Amin. Korek samping kiri kanan, saya lihat lu mulai loyo. Ya. Bilang sama dia, semangat. Sekali lagi semangat. Pria integritas. Loyo. Pria integritas. Saudara terkasih dalam Tuhan, mesti begitu. Itu orang Kristen. Ada juga anak-anak Tuhan tuh, saudara terkasih dalam Tuhan. Ini bukan soalnya bagus. Pria-pria ini bagus. Ya saudara, tapi kadang-kadang tujuan tidak ada. Ya, saya temukan itu. Kalau soal pembangunan, dong rajin mati. Pas angka pasir itu semua datang. Angka batako semua datang. Tapi pas suruh bilang PA di gereja, ya saudara, atau ibadat kaum pria, itu hitung jari. Kenapa kau untuk pembangunan cepat? Itu baik. Tetapi saudara dengar baik-baik. Di pembangunan kita memberi, kita punya tenaga sebagai sumbangsi, tapi kita tidak dapat apa-apa. Dengar baik. Tapi waktu Anda datang beribadah, saudara terkasih dalam Tuhan, Anda sedang menerima sesuatu yang kekal. Saudara perhatikan Maria dan Marta. Saya tanya, Marta sibuk melayani siapa? Marta sibuk melayani siapa? Marta sibuk melayani siapa? Dong kok ragu-ragu? Yesus. Tapi kenapa Yesus tidak puji Marta? Yesus lebih puji siapa? Maria. Karena Maria dengar apa yang Tuhan katakan. Dengar baik, saya bukan sedang patahkan semangat saudara untuk rajin bekerja. Rajin bekerja itu baik, tapi tanpa firman itu tidak baik. Kerajinan tanpa pengetahuan sia-sia. Amin. Oh, ada ayat Amsal 19 ayat 2. Saudara perhatikan Alkitab ngomong ini. Jadi kita jangan hanya semangat-semangat untuk hal-hal yang sementara, tapi kita tidak semangat untuk hal-hal yang kekal, yang kita tabung di sorga. Saudaraku. 1, 2, 3. Saudara lihat itu. Kalau orang rajin kerja pembangunan tapi dia tidak diisi dengan firman Allah, itu bahaya. Kenapa saudara? Karena yang banyak bikin hancur gereja itu yang begitu-begitu dong. Malas ibadah mau mati. Tapi pembangunan dia rajin. Begitu ada masalah dia mulai bilang, dulu tuh yang cor siapa? Hai deh. Itu karena tidak ada pengetahuan firman Allah, tidak isi depo otak. Yesus tidak ada dalam depo hati. Makam puji yang tinggi. Tapi kalau kita semangat pelayanan, semangat dengar firman, semangat untuk saudara bekerja untuk Tuhan, semuanya Tuhan perhitungkan buat saudara. Hari ini saudara terima, tapi masa yang akan datang saudara akan lebih lagi bersuka cita. Karena Tuhan menjanjikan ada mahkota kemuliaan, mahkota abadi yang akan diberikan kepada semua orang yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran dengan segera. Amin. Ini penting saudara. Makanya ada banyak pria juga. Kalau saudara, saya ulang lagi, semangat kerja ada, tapi semangat bertobat tidak ada. Ya. Kalau pengumuman bilang, mari kita kerja di gereja karena ini sudah dekat bulan Desember, kita mau bersih-bersih gereja, rumah gereja, dan kita mau oker. Wih, rajin sekali. Sudah. Tetapi habis kerja-kerja sedikit, dia pilih sebelah pagar.
tarik sebatang dulu. Habis itu dia mulut agak panas sedikit, ya sombagata lah dia kasih mati. Mari semangat. Itu semangat ulang. Saudara terkasih dalam. Semangat kerja tapi tidak semangat bertobat. Saudara, itu pria yang tidak punya visi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan sia-sia, lu pun campuran yang lu kasih naik tuh semua tuh. Sia-sia. Karena waktu Tuhan datang kembali yang kedua kali, lu sana bisa bilang, agape lantai 2 tuh karena beta tetap satu. Anda dengar, Bapak? Betul, Tuhan bilang, memang agape lantai 2 lu salah satu. Tapi siapa yang di samping itu? Di belakang tembok yang ada tarik surya 12 itu siapa? Saudara, ingat. Ini penting buat kita semua. Makanya punya visi itu jelas. Visi jelas itu buat kita segera bertobat. Segera respon firman. Segera bertobat. Bapak mama saudara, ayo bertobat. Ya. Saya baru pulang dari Alor. Orang Alor itu makan sirip pinang nih ngeri. Saudara, ya. Saya bilang jangan makan sirip pinang lain. Ya. Ada yang protes dari saya bilang begini, Bapak, kami makan tapi kami tidak pakai kapur. Ya saudara. Lo Ustaz ngajar lu bilang sirip pinang tidak pakai kapur itu tidak apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia kan Bapak kan kapur itu yang bikin rusak kita pun hati, jantung. Jadi kami makan tapi kami tidak pakai kapur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Lalu saya bilang begini, tidak pakai kapur pun tidak boleh. Ya. Alasan yang pertama, saudara. Karena siri, yang pertama, siri bukan makanan. Siri bukan makanan. Di dalam siri itu tidak mengandung vitamin C, vitamin D, tidak ada. Saudara terkasih dalam, dia bukan makanan. Yang bisa masuk di mulut ini hanya makanan. Yang ditelan dan turun ke dalam lambung kita diproses. Saudara di usus besar dan segala macam. Itu hanya boleh makanan. Siri bukan makanan. Saudara, tidak boleh. Lalu apa? Siri itu apa? Siri itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia itu mengandung antiseptik. Antiseptik itu sama saja dengan satu bahan, satu zat yang bisa membunuh bakteri atau membunuh kuman. Itu yang namanya antiseptik. Makanya saudara, kalau saudara sikat gigi, saya tanya, ada yang telan odol dan minum semua itu odol-odol. Enak. Ada begitu? Tidak. Sikat itu, kumur dobel-dobel. Kenapa? Karena di dalam odol mengandung antiseptik. Sehingga kita tidak boleh telan. Boleh dipakai di mulut, tapi tidak boleh ditelan. Kau makan siri yang buang sekali, telan 5 kali. Ya sudah. Lah ya. Itu rusak semua di dalam, nih rusak. Di dalam semua sudah cuci habis. Paru-paru kena cuci, ya lambung juga kena cuci. Ya antiseptik turun betul, ngeri. Saudara, minta maaf, makanya ada sabun perempuan yang namanya sabun siri. Kenapa lu tidak minum itu daun siri, sabun daun siri? Itu limpah. Tidak bisa karena dia mengandung antiseptik. Tidak boleh. Saudara terkasih dalam Tuhan. Oh begitu kok Bapak? Ya. Makanya tidak boleh makan sirip pinang. Tubuhmu bait Allah. Jangan rusakkan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu Bapak kalau pinang saja tidak apa-apa. Tidak bisa juga pinang. Ya. Kenapa tidak boleh pinang?
Karena pinang itu bahan dasar cat oker rumah. Saudara, pinang yang dikirim dari NTT di Jawa sana, orang kasih masuk di perusahaan cat. Olah di sana, dicampur di sana dengan bahan-bahan kimia, pabriklah cat, oker kita pu rumah dong, kita pu gereja dong warna-warni. Itu karena ada bahan dasar yang namanya pinang. Jadi kalau saudara rajin makan pinang, saya percaya di dalam itu oker semua. Saudara, jadi bayangkan itu pinang campur sirih, campur lagi kapur masuk di dalam. Apa yang terjadi? Tambah tembakau lagi. Ya saudara, itu bukan makanan. Dengar baik-baik. Jangan rusakkan tubuhmu sebagai bait Allah. Jangan, saudaraku. Dan itu Tuhan punya kemauan. Ada memang ayat-ayat yang bicara secara eksplisit di dalam Alkitab. Tetapi ada ayat-ayat yang secara implisit. Saudara mesti mengerti ini. Eksplisit itu apa? Seperti yang langsung, beribadahlah, itu langsung. Tapi seperti merokok tidak boleh, saudaraku, sirih pinang tidak boleh. Tidak ada ayat di dalam Alkitab, tidak ada. Tapi secara implisit dapat diartikan dengan banyak ayat. Salah satunya 1 Korintus 3 ayat 16 itu, tubuhmu adalah bait Allah. Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu hidup, kudus, berkenan. Saudara, persembahkan kepada Tuhan. Jadi memang tidak ada larangan eksplisit di dalam Alkitab. Tetapi sekali lagi, ada ayat-ayat yang bicara implisit, yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh lakukan itu. Amin. Sekarang saya tanya saudara, ada tidak ayat di dalam Alkitab yang hari ini harnas pakai tais? Ada tidak? Hah? Tapi kenapa saudara buat? Karena ada ayat-ayat implisit. Kita melakukan semua yang kita kerjakan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang terkasih, jadi ingat, ada ayat-ayat yang tidak ada dalam Alkitab, tetapi ada perintah-perintah yang tidak ada dalam Alkitab, tapi harus kita lakukan. Tetapi juga ada larangan-larangan yang tidak ada dalam Alkitab secara eksplisit, dan kita tidak boleh lakukan sebagai orang Kristen. Nah, itulah yang Tuhan mau. Jadi kalau saudara terima Yesus, saya ulang, saudara pasti akan punya visi Tuhan. Dan orang punya visi Tuhan tak usah doma. Orang yang punya visi Tuhan sekali dengar firman praktek. Orang yang dengar visi Tuhan, orang yang punya visi Tuhan sekali lagi, dia akan segera spauso, cepat bergegas untuk lakukan firman Tuhan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalimat yang kedua yang saya mau tekankan buat kita, orang yang punya visi Tuhan, selain dia itu segera atau cepat bertindak atau melakukan kebenaran, yang kedua kita lihat ayat 6 dari Lukas 19. Lukas 19 ayat 6. Bersama 1, 2, 3. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata sukacita itu dipakai kata kairon. 1, 2, 3 sebutkan. Itu hanya muncul 4 kali di dalam perjanjian baru, saudara. Kata kairon itu muncul 4 kali dalam perjanjian baru dan memiliki arti. Yang pertama adalah suatu kebahagiaan yang tetap, ya. Suatu kebahagiaan yang tidak bisa dirubah oleh kondisi apapun. Itu namanya kairos, ya. Itu namanya kairon itu, ya. Sukacita yang tidak bisa berubah. Jadi orang kalau terima Yesus, dia punya visi. Itu biar ada tantangan, itu biar ada hambatan, itu biar ada masalah, ada ujian, dia tetap bahagia, dia tetap sukacita. Itu karena orang itu memiliki visi dari Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau orang ada masalah, kita lihat dia menyanyi sumule loyo. Ya saudara, itu tandanya dia tidak punya visi. Ada yang kita tanya, kenapa kok sudah 2 minggu tidak datang gereja? Gereja terus masalah nih. Masalah satu habis datang satu. Biar sesudah.
itu orang yang tidak memiliki kairon. Orang kalau memiliki kairon, masalah, tantangan, ujian, fitnah datang, dia tetap maju, dia tetap iring Tuhan, dia tetap setia. Itu orang yang mempunyai visi Tuhan. Amin. Saudara bayangkan, waktu Sakeus terima Tuhan Yesus itu, saudara, dia seharusnya tidak suka cita. Kenapa? Karena orang satu negara itu, satu provinsi Romawi itu, saudara terkasih dalam Tuhan, cemooh dia. Orang berdosa begini, mau Yesus mau pilih dari rumah. Orang ngomong dia apa, tinggal apa. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia dapat bahasa sindiran dari mana-mana. Tetapi saudara, dia tidak kehilangan sukacita. Dia tidak kehilangan kairon. Dia mempunyai kebahagiaan sejati. Itu yang namanya rejoice dalam bahasa Inggris. Bukan happy, bukan sukacita karena keadaan, bukan karena sesuatu, tetapi sukacita karena datangnya dari Kristus yang hadir dalam hidup saudara dan saya. Amin. 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 Korek samping kiri kanan, jangan hilang sukacita. Korek samping kiri kanan, bilang masalah memang banyak. Bilang samping kiri kanan, orang kadang omong katong. Bilang samping kiri kanan, kadang orang gosipin kita. Bilang samping kiri kanan, tetap sukacita. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, santai saja. Justru kalau saudara diomongin orang, saudara mesti bahagia. Karena orang terkenal suka diomongin orang. Lah iya, saudara. Coba tiap hari orang omong Jokowi terus, karena Jokowi terkenal kan. Ya, jadi kalau sebentar tetangga sebelah omong, Lina tuh, terima kasih. Anda dengar telinga jam panas. Ya saudara, terima kasih beta mulai terkenal di tetangga. Ya saudara terkasih, santai aja. Kalau saudara di gereja ada orang-orang yang suka kepo, yang sukanya saudara terkasih dalam Tuhan iri, santai saja. Karena kebahagiaan kita tidak tergantung pada mulutnya. Amin. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan baperan. Baperan itu apa? Bawaan perasaan. Dikit-dikit, aduh betul. Parah lah. Saudara, itu baperan itu, saudara. Jadi kita tidak usah terlalu perasaan. Ya. Orang Kristen itu kebahagiaan kita adalah kebahagiaan sejati. Amin. Karena kita punya visi Tuhan. Saya tahu masalah sementara, tantangan sementara. Tetapi orang-orang yang tetap bertahan di dalam Tuhan, dia pasti akan melihat kebahagiaan kekal. Karena waktu Tuhan Yesus datang, Alkitab berkata dengan jelas, kalau saudara bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan, saudara bertekun di dalam berbagai-bagai pencobaan, saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Yakobus pasal yang ke-1 ayat 12 lebih dulu. Perhatikan. Yakobus 1 ayat 12. Kita perhatikan teks ini. Yakobus pasal 1 ayat 12. 1, 2, 3. Mahkota kehidupan itu kapan? Sekarang atau nanti? Nanti. Tapi siapa yang terima itu mahkota kehidupan? Orang-orang yang tahan uji, bukan yang baperan. Amin. Bukan yang tidak tahan, saudaraku. Itu bukan yang tahan. Yang mau mati Tuhan lah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Desa Mauleu, saudara, itu adalah salah satu desa di NTT yang Kristen minoritas. Ya, Kristen minoritas. Saudara terkasih dalam Tuhan. Waktu saya KKR, saya bilang begini, jangan gampang anak-anak Tuhan ditawarin gula-gula lu sulari. Ditawarin permen,
Ditawarin hal-hal yang sementara, kau sudah tinggalkan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Aduh, kasihan sekali ya. Iman apa tuh? Itu karena tidak punya visi. Orang kalau punya visi, saya akan bertahan. Saudara terkasih, apapun yang terjadi, saya tidak mundur karena ada mahkota yang Tuhan siapkan. Ada sesuatu yang kekal. Ada itu, saya tidak mau mundur. Apapun yang terjadi, saya akan tetap maju. Karena saya tahu visi itu harus menjadi bagian di dalam hidup saya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi sukacita kita mesti jelas. Saudara, makanya orang Kristen, anak-anak Tuhan itu orang tidak tahu dia ada masalah atau tidak, orang tidak tahu. Kenapa? Karena sukacitanya terus menerus. Saudara, tetangga di sebelah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau mereka kehabisan beras, mereka bakal lari, kita tidak. Meskipun kehabisan beras, kita bangun pagi-pagi, kita sudah menyanyi. Gembala baik, bersuling dan merdu. Keren. Ya, saudara. Tapi kalau saudara tidak ada sukacita yang jelas, yang dari Tuhan, yang kaya, aduh, beras habis. Istri mulai protes suami, suami protes istri. Memang lu laki tidak tahu diri. Memangnya lu mau kasih makan kotong batu dan kerikil lu. Laki bilang, memang lu belum bisa atau duit. 1 bulan 2 juta, 7 kurang nah. Kemarin bukan. Anak-anak Tuhan, kita beda. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan kita beda. Kita punya kebahagiaan dari Kristus. Makanya saudara, kata sukacita tidak ditulis dengan kata happy. Karena happy itu hanya ada di Happy New Year, tahun baru. Makanya kalau tahun baru itu dung. Nah, itu Happy New Year, bukan rejoice. Saudara, makanya ada happy birthday. Tiup lilinnya, saudara, itu happy. Anak-anak Tuhan, kita beda. Amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Itulah saudara orang yang punya visi Tuhan. Ya. Saudara, hari ini saya mau ajak kita semua, jemaat Tuhan, milikilah visi Tuhan. Ya. Visi Tuhan itu akan membuat hidup saudara betul-betul luar biasa. Saya ulang, ya. Tapi mesti Yesus ada dong. Karena Yesus ada, bikin kita pun visi mulai terbentuk. Tujuan kita mulai terbentuk. Tujuan kita bukan hal-hal sementara, bukan hal-hal yang semu, bukan hal-hal yang akan lenyap habis, bukan. Tapi hal-hal kekal. Itu akan menjadi visi kita. Dan visi itu membuat saudara bergerak cepat maju. Saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan, segera lakukan firman. Saudara, yang kedua ingat, saudara pasti akan menjadi orang-orang yang sukacita dalam segala keadaan. Amin, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, orang yang punya visi Tuhan, ya. Orang yang punya visi Tuhan, mari kita perhatikan ayat ini. Saya mau ajak kita untuk membaca. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oh, di mana? Sabar ya, saya lihat dulu ayatnya. Ayat 8. Mari kita lihat Lukas 19 ayat 8. Terakhir buat kita. Lukas 19 ayat 8. Ya, dalam hitungan ketiga kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi, saudara, oh sabar. Ya, ulang. 1, 2, 3. Tetapi, saudara lihat, orang kalau punya visi, ya,
Dari yang tadi peras orang, sekarang bisa jadi murah hati. Wih, luar biasa itu, saudara. Orang kalau punya visi itu, hidupnya pasti akan mengalami perubahan sejati. Saya sebut ini perubahan sejati karena tidak gampang loh saudara. Orang biasa hidup dengan bergelimpangan harta. Tiba-tiba dia harus habis segala-galanya. Ya. Tapi ini betul-betul saudara perubahan sejati yang terjadi. Bukan hanya kepada Sakeus. Kenapa saya katakan bukan hanya kepada Sakeus? Alkitab bilang keselamatan terjadi kepada rumah ini. Itu berarti istri dukung, anak-anak dukung, saudara. Orang seisi rumahnya semua ini setuju dengan apa yang Sakeus lakukan. Saudara yang terkasih, ini perubahan sejati. Perubahan sejati itu berdampak sekali. Perubahan sejati itu mempunyai pengaruh yang luar biasa. Ini hanya terjadi bagi orang-orang yang punya visi dari Tuhan. Orang-orang ini akan sepakat, satu rumah, saudara, sepakat untuk sebuah perubahan. Bapak tidak jalan sendiri, anak tidak jalan sendiri, saudara. Dan ini bukan hanya terjadi buat Sakeus. Saudara perhatikan juga ya, beberapa keluarga yang lain. Misalnya, Yosua pasal 24. Saudara perhatikan ini. Yosua pasal yang ke-24 ya. Ayat yang ke-14-15. Perhatikan teks ini. Yosua 24 ayat 14-15. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangnya telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15 menjadi titik intinya. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini. Tetapi jemaat keras, kencang. 1, 2, 3. Saya tanya, Yosua sendiri atau dan depung istri, anak-anak semua? Istri, anak semua. Mereka satu kompak, sepakat sama-sama. Itu keluarga yang punya visi. Itu adalah orang Kristen yang betul-betul mengalami perubahan sejati. Bukan hanya satu orang, bukan hanya dua orang. Bersama-sama bertindak, bersama-sama melakukan kebenaran, bersama-sama tunduk. Itu yang luar biasa. Hari ini saya mau beritahu kepada kita. Kalau kita punya visi, pria-pria integritas, saya percaya. Saya ulang tadi kalimat saya. Kita ini motor penggerak. Jangan biarkan istrimu ambil keputusan untuk jalan sendiri. Anak-anakmu ambil keputusan untuk jalan sendiri. Kita ini penggerak di dalam rumah tangga. Amin. Saudara, pria yang integritas, ajak semua. Istri rajin, anak-anak rajin, bapak rajin kok. Saudara terkasih, ajak istri bertobat, anak-anak bertobat, karena bapak bertobat. Saudara, ajak semua untuk terlibat dalam pelayanan, karena bapak beri hidup untuk pelayanan. Itu pria integritas. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Keluarga lain, keluarga Kornelius. Nanti saudara bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 10 dan pasal 11. Keluarga yang lain, keluarga Kornelius, lalu keluarga kepala penjara, ya, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12. Saudara, ingat baik-baik. Jadi kalau kita ini pria integritas, jangan izinkan perubahan itu hanya terjadi buat kita seorang. Tapi biarkanlah perubahan yang kita alami berdampak buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya tutup dengan ayat dalam Matius pasal yang ke-5. Perhatikan ayat yang ke-16. Ya, Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-16. Ya, 1, 2, 3. Bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau saudara baca ayat 15, ayat 14, di sana dikatakan begini, kita ini seperti kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Kalau kita punya visi, kita ini orang yang sungguh-sungguh menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia. Kita akan bercahaya, pengaruh kita itu besar. Kita tidak akan berpengaruh hanya untuk diri kita, tapi untuk banyak orang, teristimewa orang-orang dalam rumah tangga kita. Alkitab berkata dalam bagian yang tadi saya sebutkan Matius 5. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan,
kita tidak menyalakan pelita lalu diletakkan di bawah gantang, tapi meletakkannya di atas kaki dia supaya bercahaya dan menerangi seisi rumah. Amin. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Pria integritas. Pria integritas. Pria integritas. Yes, yes, yes. Gasnya. Pria bersatu. Gereja maju. Pria bersatu. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Pria yang punya integritas adalah pria yang memiliki visi Tuhan. Saya ulang, dan visi kita bukan visi sementara, tapi visi kekal. Karena yang sementara Tuhan pasti tambahkan. Visi kekal hanya bisa terjadi kalau saudara terima Yesus Kristus Tuhan dalam hidup ini. Dan cirinya akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Ada 3 ciri yang kita sudah perhatikan. Yang pertama, segera, cepat lakukan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, memiliki sukacita yang bukan bersumber dari dunia ini, yang tidak bisa dibatalkan oleh masalah tantangan apapun. Sukacita itu luar biasa, membuat kita akan semakin luar biasa juga dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan menjadi orang yang membawa cahaya, membawa terang untuk mempengaruhi orang lain. Itu gereja, itu orang percaya, itulah jemaat, itulah pria integritas yang memiliki visi dari Tuhan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama dengan saya katakan, saya punya visi Tuhan. Semua, saya punya visi Tuhan. Bangkit berdiri, saya punya visi Tuhan. Bilang sama-sama dengan saya, karena saya terima Yesus dalam hidup saya. Sekali lagi, karena saya terima Yesus dalam hidup saya. Bilang sama-sama dengan saya punya visi. Buktinya, saya mau cepat. Korek samping kiri kanan, cepat. Korek samping kiri kanan, bangun. Bilang samping kiri kanan, cepat bertobat. Cepat berubah. Cepat lakukan firman. Cepat bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, sama-sama katakan, sukacita saya bukan happy. Bilang samping kiri kanan, masalah bikin saya tambah semangat. Bilang samping kiri kanan, ada masalah orang tidak tahu. Bilang samping kiri kanan, kalau saya digosipin saya bersyukur. Haleluya. Luar biasa. Yang terakhir sama-sama katakan, bercahaya di tengah-tengah dunia. 1, 2, 3. Sekali lagi, bercahaya. Bilang samping kiri kanan, jangan terang untuk diri sendiri, terang untuk banyak orang. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tundukkan kepala di hadirat Tuhan, dan kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu.